Rekan-rekan semuanya, kembali lagi dengan saya Kusina Bayu Pramesti. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai penugasan responsi dari ujian akhir semester mata kuliah PPAPP. Nah, untuk kriteria aplikasinya seperti ini, teman-teman bisa lihat, dan dengan lampiran Figma atau desain UI-nya, kurang lebihnya seperti ini. Sedikit loading ya. Oke, seperti ini ya. Nah, langsung saja kita masuk ke Android Studio-nya. Jadi di Android Studio ini pertama-tama kita setting terlebih dahulu di manifest-nya. Kita pakai permission ya. Jadi karena nanti kita akan menampilkan notifikasi, jadi kita pakai uses permission notification. Lalu selanjutnya eh, untuk build Gradle-nya kita setting terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan plugins di ini ada dua ya, ada JMS dan ada Kotlin Cap. Lalu di dependensi kita tambahkan ini Firebase, Firestore, Flexbox, Picasso, dan ada tambahannya seperti cap dan implementation ini room-nya. Jadi kurang lebih itu yang ditambahkan di dependensinya. Lalu teman-teman jangan lupa juga menambahkan ini ya, build features, view binding tool, karena nanti kita akan menggunakan view binding. Nah, jadi di project kali ini aku menggunakan Firestore karena menurut aku Firestore ini cocok buat project yang sederhana, yang nggak butuh data yang macam-macam atau gimana. Terus karena aku sudah familiar sama Firestore, jadi di praktikum ini kan aku sering banget pakai Firestore. Terus selain itu, menurut aku di Firestore ini memudahkan segi adminnya juga ya dalam mengolah datanya, karena beberapa aspek seperti passwordnya yang tidak di hashing dan lain sebagainya untuk real time dan lain sebagainya aku kurang tahu sih. Cuman kalau di Firestore itu seperti itu wujud datanya. Nah, sekarang aku mau jelasin gimana nih caranya untuk connectin uh, Android Studio ke Firebase-nya. Caranya, teman-teman klik Tools, lalu pilih Firebase. Teman-teman pilih ini ya, Cloud Firestore. Ini, lalu teman-teman ini klik Get Start. Nah, kalau kayak gini kan artinya udah ke connect. Ya, kalau belum, biasanya nanti diarahkan ke websitenya seperti ini. Nah, kalau udah kan kita add project aja. Lalu kalau udah selesai add project nanti bakalan muncul seperti ini. Nah, aku menamainya UAS PPAPP. Ini. Nah, di dalamnya nanti kita bisa setting-setting. eh, kita ubah ke true gitu. Dan di dalam ini juga ada Firestore database, di mana Firestore database ini tuh kita bisa melihat atau mengelola data yang ada pada aplikasi tersebut gitu. Jadi seperti ini ya. Ini ada data users-nya. Oke. Nah, lanjut ya ke sini ke bagian Java-nya ini. Nah, caranya untuk membuat activity ini ya, kan ini kan begitu banyak. Mungkin aku nggak akan jelaskan satu persatu, tapi aku akan jelaskan gimana cara membuat masing-masing filenya. Nah, kalau bikin activity, klik kanan, pilih activity aja, lalu pilih eh, empty views activity. Kalau teman-teman mau bikin fragment, tinggal pilih fragment, lalu fragment blank. Nah, kalau teman-teman mau bikin suatu file data class atau kelas biasa atau interface, teman-teman pakai ini. Ini, halo, teman-teman pilih nih. Ada macam-macam kan jenisnya. Nah, teman-teman tinggal klik aja enter gitu deh. Jadi, karena aku udah bikin, eh, lalu aku skip aja langkah-langkahnya. Dan ini tuh sebenarnya aku rencananya walk-in walk-in demo. Jadi aku nggak akan jelasin sedemikian rupa yang sebanyak ini karena bakalan panjang sekali dan kurang efisien juga. Jadi aku akan langsung run aja, terus nanti aku akan jelasin bagian-bagiannya dan aku menggunakan apa aja file yang aku gunakan gitu. Jadi langsung aja teman-teman, ini aku akan run. Nah, jadi ketika kita melakukan running, ini yang terjadi halaman pertamanya yaitu halaman main activity ini, teman-teman. Main activity itu seperti apa? Nah, kalau main activity di tempat ini aku geser aja ya. Nah, udah gini. Nah, kalau main activity itu di tempatnya XML itu seperti ini ya. Jadi kita ada tab layout, ada view pager-nya juga. Lalu main activity ini sebenarnya untuk mengemas dua fragmen ya, ada fragmen login dan ada fragmen register.
Nah, fragmen loginnya ini seperti ini. Saya menggunakan text view, menggunakan image view, edit text, dan button. Lalu sama juga ya, seperti registernya, seperti ini tuh. Aku pakai image view sama apa namanya edit text, gitu-gitu, button, checkbox, dan lain sebagainya. Kurang lebih sama ya. Lalu aku juga menggunakan tab adapter nih teman-teman. Nah, tab adapter ini buat apa sih fungsinya? Jadi tab adapter itu kalau teman-teman mau bikin tab layout ya kayak gini, itu teman-teman bisa setting di sini. Jadi tab adapter tuh fungsinya buat menentukan nih teman-teman tuh mau bikin berapa berapa bagian, berapa fragmen gitu loh. Nah, kalau kan dua, jadi aku bikin aja 0 sama 1 nih. Jadi dimulai dari 0 ya teman-teman. Kayak gini dan raternya jangan lupa 2. Jangan raternya 3 tapi kita ngisinya 2. Nah, itu bakalan salah gitu ya, bakal nggak bisa gitu. Oke, jadi sekalian aja kali ya aku bakalan nyoba register dan teman-teman bakal lihat ya nanti di Firebase-nya kayak gimana nih. Aku akan register dulu. Jadi eh, just for info karena dimintanya untuk admin ini itu didaftarkan secara manual, which is mungkin aku bisa nyoba dulu kali ya di sini. Di sini teman-teman bisa kasih dokumen ID ini ke username-nya. Misalnya Lulu ya teman-teman. Lulu, terus nama fieldnya email gitu. Sebentar ya. Nah, email terus di sini aku tulis deh Lulu@gmail gitu ya. Kok. Terus ada apa lagi? Password ya. Lalu ada apa lagi tuh? Pun. Lalu ada eh apa sih namanya? Rule. Nah, rule admin. Nah, ini sini yang menentukan ya. Udah nih, kalau udah kita save. Nih, sudah kesimpan kan? Nah, jadi kalau dirasa ada yang kurang nih, kira-kira ada yang kurang nggak nih dari temennya nih? Email, password, phone, role, username. Oh ya, username nih. Kita kurang username nih guys. Yang kita klik add field aja. Username. Ini aja. Sini mana tuh? Udah deh. Ini. Oke, nah sekarang kita coba login ya. Kita coba login di sini ya. Oh, mungkin register dulu aja kali ya. Register apa usernya. Namanya Naya. Coba. Nah, teman-teman bisa lihat kan ini kalau misalnya aku kosongin salah satu, maka dia munculin terus. Nah, ini aku atur di mana nih? Aku atur di register fragment, teman-teman. Ini aku tunjukin ya sedikit ya, kurang lebihnya. Kodenya di register fragment itu seperti ini ya. Meskipun aku nggak bisa jelasin satu persatu, tapi di sini teman-teman bisa lihat kan kalau button register diklik maka dia akan munculkan seperti ini. Dia akan juga membuat toast seperti ini kurang lebih gitu. Begitu pula dengan checkbox ya. Kalau checkbox yang nggak diklik, ya maka dia akan menampilkan toast yang sama gitu. Oke, jadi aku isi aja ini. Nah, submit. Oke, kita cek ya di apakah sudah tersedia. Kita cek dulu sedikit lemot ya guys seperti ini. Nah, ini buat info aja teman-teman, dalam mengakses aplikasi ini teman-teman diperlukan koneksi internet ya. Jadi tentunya kalau misalnya nggak bisa ke save di apa di Firebase online, maka dia akan save di roomnya itu. Ini sedikit error apa kok error apa lemot. Jadi tunggu saja.
Nah, maka dia sudah nge-save kan user dengan nama Naya seperti ini gitu. Nah, sekarang kita login dulu di bagian usernya kali ya. Oke, kita login dulu namanya Naya. Nah, kurang lebih seperti ini guys tampilannya. Nah, aku akan jelasin terlebih dahulu nih. Jadi di sini untuk tampilan ini aku pakai Recycle View untuk mengatur film-film ini ya, untuk mengatur daftar film ini. Nah, aku juga pakai navbar seperti ini ya, untuk mengatur ada list, ada bookmark, ada profile. Nah, aku atur di mana? Jadi aku atur di sini di bagian menu, namanya tab menu. Nih, kurang lebihnya seperti ini. Aku tambahin gambar-gambar apa icon asetnya kayak gini. Nah, caranya nambahin gimana? Cara nambahin asetnya dari drawable, klik kanan, teman-teman bisa klik new, terus pilih vektor aset nih. Nah, teman-teman di sini bebas, boleh banget milih banyak banget karena di sini ada icon-icon. Ini sedikit loading ya, jadi ini bisa di skip aja. Terus kalau udah klik finish gitu. Caranya simpel kan, mudah banget. Nah, jadi di tab menu ini tuh digunakan untuk membuat ini ya, membuat apa sih tampilan gitu ya. Tampilannya kan ini kita ada tiga ya, kita setting aja di sini di tab menunya gitu. Terus kita juga pakai ini ya kan teman-teman bisa lihat nih ada Hello Naya gitu kan. Itu kita pakai di sini nih di apa sih namanya fragment list coba. Kayaknya di fragment list nih. Itu kita pakai intent kan, teman-teman kita pakai intent. Mana nih fragment listnya? Ini nih list movie nih. Nah di sini kita pakai intent, jadi dia bisa ambil nama user yang sudah kita inputin gitu deh. Kita pakai get extra ya, gitu. Nah jadi teman-teman untuk navbarnya ini tadi kan ada tiga tuh. Jadi dia akan terhubung sama fragmen lainnya seperti fragmen list, fragmen bookmark, dan fragmen profile. Kayak gitu. Nah, untuk fragmen bookmarknya aku mungkin kasih tahu sedikit kali ya. Ini aku close dulu. Fragmen bookmark ini seperti ini. Terus ada fragmen profile juga nih, teman-teman. Jadi kayak gini. Gitu deh. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti aku akan jelasin. Jadi intinya di halaman user ini dia mengemas gitu ya teman-teman. Dia mengemas tiga halaman dalam satu halaman gitu. Kita setting di halaman home user activity di sini deh dengan kelas yang sama, dengan activity yang sama gitu. Sorry. Oke, jadi aku lanjut aja di list ini ya. Nah, ketika kita klik salah satu movie, nah contohnya ini aku buka di Barbie gitu, maka dia akan menampilkan di details ya, halaman details ya, di mana di halaman details ini kita bisa klik mark this ya. Nah, maka dia akan memunculkan TOS. Kalau unmark, dia akan memunculkan TOS juga. Nah, lalu ketika kita klik more info about the schedules here, dia akan memunculkan notifikasi seperti ini. Hey, see my user, here are the schedules of movie, bla 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 gitu deh. Nah, ini aku setting di bagian detailsnya ya, teman-teman. Jadi, di bagian sini nih. Ini nih, movie details. Aku setting di sini semua. Oke. Dan untuk details ini, jadi data-data yang diambil ini tuh dia get extra. Get extra dari sesuai apa sih, sesuai yang diinputkan oleh admin gitu ya. Gitu deh. Begitu pula dengan genrenya. Jadi ini semua datanya ini sesuai dengan inputan dari adminnya. Dan saya setting di movie details gitu. Oke, jadi ini ketika aku klik back ini, maka dia akan intent di halaman utama yang balik lagi gitu. Oke, contoh aja ya, aku mau ini, mark ini ya. Tadi kan aku unmark tuh. Nah, aku mark ini dan ketika aku buka bookmark, maka dia akan menampilkan movie yang aku markin tuh gitu. Nah, ini aku lebih detailnya aku masukin di sini nih di bookmark fragment sini.
gitu deh. Jadi ketika bookmark ini kosong, maka dia akan tidak menampilkan apa-apa gitu. Kalau ada isinya ya, dia akan menampilkan isi film yang di-bookmark-in gitu. Nah, untuk apa namanya, file XML-nya nih ya. Nah, kayak gini. Aku pakai Resolve View untuk listnya sama kayak daftar list tadi, yang di awal yang di list tadi. Terus ini aku pakai apa, text view biasa gitu. Oke, mungkin aku akan praktekin aja kali ya ini kayak mark this gitu. Terus di sini akan nambah otomatis. Gini deh. Oke, lanjut aja mungkin ya ke profile nih. Nah, di profile ini aku setting di profile user manager, di mana username dan email ini tuh kita ambil menggunakan get extra, get string extra, yang mana diambil dari ketika pengguna itu sudah menginputkan datanya gitu. Kita panggil dari Firebase-nya. Nah, ketika kita logout, maka otomatis dia akan keluar dari aplikasi, maaf, dari halaman utamanya gitu. Nah, jadi balik lagi nih ke sini, balik ke login register. Nah, sekarang aku mau nyoba nih testing ya. Tadi kan kita udah bikin tuh namanya Lulu ya tadi, yang admin. Ya kan Lulu. Oke, aku mau login dulu deh. Namanya Lulu nih. Kita coba ya. Wih, berhasil tuh. Namanya Lulu. Nah, terus aku jelasin dulu nih ya halaman eh, halaman utama dari adminnya itu home admin activity. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan aku pakai apa namanya, bisa ke view untuk XML-nya seperti ini. Aku pakai frame layout. Sebentar ini nih. Kok frame layout sih ini nih? Sorry sorry ini. Ada text view-nya. Terus aku kasihin icon kecil ini profile ini untuk account-nya dia. Terus ada result review di sini buat listnya, list film-filmnya gitu. Oke, terus lanjut. Ketika aku mau nambahin data, aku klik ini ya, klik apa, plus ini, aku klik. Maka dia akan intent ke halaman add movie. Add movie itu kurang lebih seperti ini nih. Nah, ini aku pakai shapeable image view. Ada apa namanya, text input layout juga, apa input edit text, dan ada checkbox, lalu ada button add-nya juga. Nah, di sini aku nunjukin di add movie nih. Sebentar ya, aku cari dulu add movie mana. Ini movie add activity. Nah, di mana ketika kita pilih add movie, dia akan menampilkan gambar seperti ini nih, teman-teman. Ya, aku akan nambahin Maleficent. Contohnya seperti ini. Terus movie title-nya Maleficent. Dan mungkin aku akan copy dulu kali ya di catatan aku. Ini copy dulu. Ini. Aku salin. Aku copyin terus namanya John Parker. Storyline-nya aku copy dari sini. Eh, oke, aku copy dengan input ratingnya 8 dengan ini ya gini. Contohnya gini, aku add. Oke, ada notifnya kalau sukses. Nah, kita bisa lihat di sini Firebase-nya. Ini mungkin sedikit ngelak ya teman-teman ya. Nih, Maleficent-nya sudah berhasil nih. Nah, ketika kita cek Firebase, maka dia akan menampilkan bahwa movie-nya tuh sudah ada. Cuman ini kan kodenya seperti ini ya, jadi ya aku nggak bisa iniin terlalu detail karena seperti ini tuh. Yang jelas dia ada masuk ya, intinya gitu aja ada. Ini nih, gitu. Nah, caranya kalau edit gimana gitu kan? Caranya ngedit. Caranya ngedit kita tinggal klik aja nih. Misalnya Home Alone nih ya, kita klik aja. Ini 3 contohnya gitu.
Terus misalnya aku kasih gambar apa ya? Ini aja kali ya, ngaco aja gitu. Misalnya harus aku ganti nih, fungsi ilmiah, aku save. Tuh, kita tunggu. Oh, ini ada sedikit error ya. Sebentar ya. Pokoknya aku mau ngedit ini, Home Alone ini aku jadiin Home Alone 3. Dengan ininya aku tambahin, aku ganti-ganti gitu. Aku save. Nah, maka dia akan menampilkan ini notifikasi kalau udah berhasil gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, delete-nya gimana? Delete-nya gampang banget nih. Kita tinggal klik. Ya, contohnya jangan ini deh, movie lain ini ya. Misalnya Sherina, aku delete. Nah, maka dia akan menekan terus bahwa selesai di delete. Maka sudah nggak ada tuh filmnya gitu deh. Oke, jadi itu tadi tuh kita setting semua kita atur di movie at activity ini ya teman-teman. Gitu. Terus kalau misalnya kita mau cek profil ya, cek profil kan belum nih. Nah, kita cek profil seperti ini. Kita buka dulu profil admin activity. Nah, di sini kita melakukan get string extra. Terus lagi nih, kita ketika logout nanti maka dia akan keluar dan akan menampilkan terus notifikasinya. Tuh, logout successful gitu kurang lebihnya teman-teman. Oke, mungkin itu ya penjelasan aplikasi aku. Nah, sebenarnya dari aplikasi ini tuh masih ada yang kurang, yaitu di bagian roomnya. Jadi ini rekan-rekan bisa lihat, di sini ada data down, data room database. Nah, ini sebenarnya aku sudah mencoba untuk beberapa kali, tapi kenyataannya masih belum bisa dan mungkin ini suatu penghalang ya, satu halangan yang aku alami dalam mengerjakan responsi kali ini, dikarenakan pada penyimpanan data secara offline belum dapat dilaksanakan, sehingga untuk overall responsi kali ini, aku bisa mengerjakan sekitar 95%. Dan 5%-nya itu ya seputar ini yang menyimpan data secara offline. Untuk kriterianya, saya sudah memenuhi untuk beberapa hal, seperti untuk autentikasi dan registrasi sudah, halaman utamanya sudah, halaman adminnya sudah, halaman publiknya sudah, untuk penanganan koneksi internet juga sudah. Jadi jika tidak ada koneksi internet, jadi dia akan menampilkan ini ya, kalau nggak ada koneksi, menampilkan terus. Nah, ini aku coba dulu kali ya. Tapi gimana ya, kalau misalnya aku offin, ini karena aku nggak pakai wifi, jadi aku nggak bisa ngezoom. Jadi mungkin ini aku tunjukin aja kali ya di mana ya, bentar-bentar. Ketika aku itu nggak bisa koneksi, oh, bentar ya guys. Nah, jadi ini ya, teman-teman, kalau dia nggak bisa, apa dia nggak ada koneksi internetnya, jadi dia akan nampilin tools seperti itu, gitu. Untuk beberapa file apa di sini itu aku untuk file tambahan aja ya teman-teman. Jadi ini untuk mengelola preferensi bersama pada autentikasi pengguna yang dibangun di atas shared preference. Jadi di sini ada hubungannya sama shared preference nih teman-teman yang di bagian sini itu, gitu. Nah, terus untuk movie details, Motive Preserver ini untuk notifnya. Tadi ya, sudah teman-teman sudah lihat kalau ada notif ketika pengguna ingin klik info selanjutnya, itu ada broadcast. Nah, di sini nih teman-teman aku bikinnya. Terus aku juga apa sih menyetingnya itu di Kotlin di activity. Oh, ya, di activity details, di movie details ini aku setting untuk notifikasinya. Ini yang more info, kalau lebih seperti ini. Terus ada genre adapter ini untuk bagian genrenya tadi ya, kayak ada horor atau apa dan sebagainya itu aku setting di sini teman-teman di adapter ini. Terus mungkin ada beberapa yang belum aku sebutin. Oh ya, di sini ada data class user. Terus ada apa lagi ya? Udah kayaknya. Oh iya, ada movie data juga.
gitu. Jadi, dua dua file ini tuh bersifat data kelas, di mana dia seperti mendefinisikan apa, menyimpan data user-nya seperti ini tuh. Terus udah, mungkin itu aja yang bisa aku, eee, jelaskan. Jadi, saya akhirin untuk video kali ini, kiranya video kali ini membawa dampak, kiranya video ini, dapat didengarkan dengan jelas, dan apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih semuanya di semester 3 kali ini. Sampai jumpa di semester selanjutnya. Bye.